Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami dari Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin atau pertemuan terdahulu, di mana pada pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang PPh 21 atas gaji mingguan. Maka kesempatan kali ini kita gunakan untuk menghitung PPh 21 atas gaji harian. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan mingguan, hanya saja nanti pada saat di akhir setelah ketemu nilai mingguan atau nilai ketemu bulanan, maka dibagi dengan nilai pajak hariannya. Baik, kita mulai. Gaji harian. Nah, ini basisnya adalah gaji harian. Indra pada tahun 2019 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Cinta Sejati dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 300.000. Indra kawin dan mempunyai seorang anak. PT Cinta Sejati masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. PT Cinta Sejati membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dan dari gaji, dan Indra membayar iuran pensiun 35.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Nah, ini adalah contoh soal yang perlu kita bahas dan kita masukkan pada kolom-kolom yang akan digunakan sebagai perhitungan PPh pasal 21 atas gaji harian. Baik, kita mulai. Oke, yang pertama, biasa pada saat awal kita harus masukkan data-datanya dulu dari soalnya. Pertama, Indra ini statusnya K1. Di sini adalah Indra kawin dan mempunyai seorang anak. Artinya Indra itu menikah atau kawin dan mempunyai anak 1. Kalau dalam perpajakan itu mempunyai tanggungan 1. Nah, sekarang gaji sebulan Indra. Oke. Gaji sebulan Indra itu adalah harian, yaitu 300.000 rupiah. Nah, untuk menghitung ke gaji sebulan, maka dalam hitungan hari kerja diperhitungkan sejumlah 26 hari. Maka tinggal dikalikan 26 hari dikalikan dengan 300.000. Sama dengan 7.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah premi jaminan kecelakaan kerja. Berapa jumlahnya? Adalah 1%. Maka 1% dikalikan dengan gaji sebulan. Dengan 78.000. Premi JKK 1% ini artinya adalah bahwa pembayaran premi oleh pemberi kerja adalah 1% dari gaji sebulan. Dalam kasus ini
berarti adalah 7.800.000 dikali dengan 1%. Ketemunya adalah 78.000. Itu yang dibayar oleh pemberi kerja untuk membayar premi kecelakaan kerja. Kita lanjutkan. Premi jaminan kematian 0,30%. Artinya gaji sebulan dikalikan 0,30%. Ketemunya adalah 23.400. Iuran JHT tiap bulan yang dibayarkan oleh Indra. Nah, berapa? 2% dikalikan dengan gaji sebulan. Berapa ketemunya? 156.000 rupiah. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk pada iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh Indra. Adalah berapa? Kita lihat. Indra itu membayar iuran dana pensiunnya adalah 35.000. Nah, 35.000. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada penghasilan bruto. Ini datanya di atas sudah dikeluarkan semua dari soal. Kalau lebih mudahnya adalah diketahui. Ini adalah angka-angka yang akan kita gunakan dalam menghitung PPh pasal 21 nanti. Oke, sekarang penghasilan bruto. Nah, apa aja komponennya? Gaji sebulan. Masukkan. Berapa? Sama dengan gaji sebulan tadi adalah 26 dikali dengan 300.000 sama dengan 7.800.000 rupiah. Nah, yang kedua, komponen kedua adalah premi jaminan kecelakaan kerja. Berapa? 78.000. Komponen berikutnya, premi jaminan kecelakaan kerja. Tadi udah. Yang selanjutnya adalah premi jaminan kematian. Berapa? 23.400.000. Oke, sekarang kita totalkan penghasilan bruto sebulan. Nah, tuh ya. Penghasilan bruto sebulan itu adalah gaji sebulan ditambah dengan premi JKK dan juga ditambah dengan premi JKM. JKK adalah jaminan kecelakaan kerja, JKM adalah jaminan kematian, sehingga jumlahnya adalah 7.901.400. Oke, kita sudah tahu brutonya sebulan atas nama Indra yang dibayarkan gajinya secara harian. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengurangan. Yang pertama adalah biaya jabatan. Ini selalu ada biaya jabatan itu, siapapun dia, mau dari kelas direktur, mau kelas sampai kelas bawah, itu semua ada yang namanya biaya jabatan. Maksimal adalah 500.000. Sebenarnya dia adalah 5% dikali dengan gaji sebulan. Tapi dalam ketentuan perpajakan itu ada maksimumnya, yaitu maksimum diperkenankan adalah 500.000 rupiah. Nah, sekarang berapa dalam kasus ini?
5% dikali dengan gajinya. Kita lihat. Nah, 5% dikali dengan angka 7.901.400, maka ketemunya adalah 396.070 rupiah. Artinya ini belum melebihi dari angka 500.000 per bulan. Andekan angka di sini ini melebihi dari 500.000, maka yang ditulis adalah 500.000. Gitu ya. Sekali lagi, apabila yang angka di biaya jabatan ini lebih dari 500.000, itu ditulisnya 500.000 saja. Oke. Iuran jaminan hari tua. Nah, ini artinya kalau iuran jaminan hari tua sebagai pengurang ini adalah yang dibayarkan oleh Indra dari gaji. Maka kita lihat berapa? 100 iuran jaminan hari tua 156.000 rupiah. Yang komponen ketiga pengurangan adalah iuran dana pensiun oleh Indra adalah 35.000 rupiah. Nah, sekarang pengurang ini kita jumlahkan. Jumlah pengurang kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Biaya jabatan ditambah iuran jaminan hari tua ditambah iuran dana pensiun adalah 586.070 rupiah. Nah, ini kita kasih warna. Nah, ada. Nah, kita sudah ketemu yaitu penghasilan bruto sebulan dan pengurang sebulan. Maka kita akan masuk pada penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan jumlah pengurang. Maka 7.901.400 dikurangi dengan 586.070 rupiah. Berapa nilainya? Kita lihat. 7.315.330. Ini adalah penghasilan neto sebulan. Nah, sekarang kita masuk pada penghasilan neto setahun. Nah, kalau kita bicara setahun, maka penghasilan neto sebulan ini dikalikan dengan 12. Maka 12 dikali penghasilan neto sebulan berapa? Sama dengan 87.783.960. Itu penghasilan neto setahun atas Indra dengan gaji mingguan 300.000 rupiah, dan ada beberapa komponen baik untuk menambah dan juga untuk mengurangi tadi. Baik, sekarang kita lihat PTKP-nya. Lihat PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak setahun. Nah, pertama yang kita masukkan adalah WP sendiri atas nama Indra sendiri. Nah, berapa? Kita tahu bahwa kalau WP sendiri adalah 54 juta. Nah, ini sendiri nih. Kita lihat statusnya Indra itu adalah statusnya adalah K1, berarti kawin tanggungan 1. Kita lihat Indra kawin itu berarti tambah K, itu tambah 4.500.000 rupiah. Kemudian tanggungan 1
tambah tanggungan 1. Berapa? Tambah lagi 4.500.000. Nah, karena hanya K1, maka yang tambahan berikutnya tidak kita hitung. Kalaupun nanti dihitung, tinggal masukkan angkanya di kolom-kolom ini. Sekarang kita totalkan. PTKP setahun dari Indra, yaitu WP kawin ditambah WP sendiri ditambah WP kawin dan ditambah tanggungan 1. Maka totalkan. Nah, itu sama dengan, kita lihat dulu, 63 juta rupiah. Itu adalah PTKP setahun atas Indra dengan status K1. Kemudian penghasilan kena pajak setahun. Nah, setelah kita ketahui penghasilan itu setahun dikurangi PTKP setahun, maka kita masuk pada penghasilan neto kena pajak setahun, atau kalau biasanya kalau dalam soal itu disebut PKP, penghasilan kena pajak setahun. Berapa? Dikurangkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP setahun. Jadi, nah, itu adalah 87.783.960 dikurangi dengan 63 juta rupiah, sama dengan, kita lihat angkanya, 24.783.960 rupiah. Nah, pembulatan, sebenarnya ada pembulatan dalam penghitungan PPh 21 ini. Nah, pembulatan ini adalah ribuan ke bawah, artinya turun. Karena ini 24.783.960, maka turun ke 24.783.000 rupiah. Kalaupun tidak dibulatkan juga tidak apa-apa, tetap diterima oleh kantor pajak. Tapi kalau mau dibulatkan juga boleh, kita bulatkan saja. Kalau contoh kemarin-kemarin kan belum ada pembulatan. Artinya apa? Bahwa mau dibulatkan atau tidak dipersilahkan, tidak salah. Nah, selanjutnya kita PPh pasal 21 terhutang. Nah, kita masuk pada PPh pasal 21 terhutang. Berapa? Kita lihat dulu. Nah, karena angka penghasilan kena pajak setahun setelah pembulatan adalah 24.783.000, di mana angka tersebut kurang dari 50 juta, maka tarif pajak atas Indra ini adalah hanya 1 saja, yaitu di ring 5%. Berarti 5% dikali dengan berapa? 24.783.000 rupiah. Berapa? Hasilnya adalah 1.239.150. Andaikan lebih dari 50 juta, maka nanti akan ada tarifnya juga. Tinggal nanti angkanya ini, andaikan dia lebih dari 50 juta, maka yang 5% itu adalah 50 juta, sisanya adalah di bawahnya. Andaikan angka pembulatannya itu adalah 60 juta, maka yang 5% ini adalah 50 juta, yang 15% ini adalah 10 juta. Karena ini di bawah 50 juta, maka langsung dikalikan 5% saja. Oke. Sekarang PPh pasal 21 setahun. Nah, maka ditotalkan di sini. Nah, ini adalah karena nilainya di bawah 50 juta, maka hanya satu ring, langsung
PPh pasal 21 setahunnya adalah 1.239.150 rupiah. Oke, kita lihat dulu angkanya. Nah, oke. Dalam kasus ini kita harus menghitung PPh pasal 21 harian. Maka kita lihat dulu PPh pasal 21 sebulannya. Artinya PPh setahun dibagi dengan 12. Artinya 12 ini adalah bulan setahun. Nah, berapa hasilnya? Kita lihat, berarti 1.239.150 dibagi dengan 12 sama dengan 103.263 rupiah. Itu PPh pasal 21 sebulan. Kita masih nyari lagi yang untuk harian, maka kita cari lagi untuk hariannya. PPh pasal 21 sehari. Nah, berapa jadinya? Kita lihat di atas bahwa gajinya itu dalam hitungan hari itu 26. Maka PPh sebulannya PPh seharinya adalah PPh sebulan dibagi dengan 26 hari, sehingga hasilnya adalah 3.972 rupiah. Oke, baik. Demikian penghitungan PPh pasal 21 atas karyawan tetap yang gajinya dibayar dengan harian. Demikian, semoga video ini membantu teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.